Renungan Kemurahan Hati 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kemurahan hati. Seorang pemuda duduk di trotoar sambil memandangi motornya yang mogok. Sudah 15 menit lamanya ia duduk dan tidak melakukan apa-apa. Lalu seorang pria parubaya menghampirinya dan menawarkan bantuan. Tetapi pemuda itu menolak dan berkata, "Tidak usah, Pak. Saya sudah minta tolong kepada Tuhan. Saya masih menunggu Ia datang menolong saya." Pria itu pun meninggalkan pemuda tersebut. Kemudian, seorang polisi mendatanginya dan menawarkan tumpangan dan motornya dapat dititipkan di kantor polisi. Tetapi sekali lagi, pemuda itu menolak sebab ia masih menunggu Tuhan. Setelah 30 menit, Tuhan pun tidak kunjung datang. Lalu datanglah seorang montir yang hendak membantunya untuk memperbaiki mesin motornya tersebut. Katanya, aku tidak punya uang untuk membayar Anda. Saya pun sedang menunggu Tuhan untuk menolong saya." Montir itu pun menawarkan bantuan secara gratis, tetapi pemuda itu tetap menolak, sebab ia percaya bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Montir itu akhirnya pergi, karena Tuhan tidak kunjung datang. Pemuda itu pun pulang, menuntun motornya sampai ke rumah dengan perasaan kecewa dan marah kepada Tuhan. Dalam kelelahan, pemuda itu tertidur lelap dan bermimpi. Dalam mimpinya, Tuhan datang dan bertanya kepada pemuda itu, "Kenapa ia tidak ingin ditolong?" Pemuda itu mengatakan bahwa ia setia menanti pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan pun berkata kepada pemuda itu, "Pertolonganku kuberikan melalui pria parubaya itu, lewat seorang polisi yang menawarkan tumpangan, dan bahkan lewat seorang montir yang ingin memberi dengan cara cuma-cuma memperbaiki motormu. Aku sudah menolongmu, tapi kamu menutup mata akan kehadiranku dalam diri sesama. Lihatlah, ia menolongmu. Ia bermurah hati." Pernahkah kita kecewa ketika pertolongan Tuhan tak kunjung datang kepada kita? Mari ingat-ingat kembali momen tersebut dan tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah sungguh Tuhan tidak menolong kita? Atau jangan-jangan kita bersikap seperti pemuda tadi, yaitu menutup mata akan kehadiran Tuhan. Tuhan itu adalah Sang Pemurah. Itulah karakter Allah. Dalam Perjanjian Lama, kemurahan hati Tuhan itu disebut dengan kata disit. Kata itu kerap diterjemahkan dengan kasih setia, loyal, belas kasihan, dan penyayang. Sebab Allah yang berkarakter demikian, Tuhan bersenantiasa menyatakan kasih-Nya, salah satunya dengan menolong semua umat-Nya. Ia bisa menyatakan kemurahan dan pertolongannya melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemurahan hati Allah dinyatakan pada umat-Nya, dan pada umat yang mengalami kemurahan Allah akan membagikannya kepada sesama. Sebagaimana para penolong yang hadir menyatakan kemurahan hati kepada pemuda yang di atas tadi, kisah di atas tadi, kita juga dipanggil Allah untuk hidup dalam kemurahan hati dengan sesama kita. Murah hati adalah karunia yang dibutuhkan dalam kehidupan dan dapat dipraktikkan dimanapun melalui perbuatan-perbuatan baik. Seorang yang bermurah hati akan memikirkan orang lain dan kepentingan yang lebih luas ketimbang diri sendiri.
Kasih itu murah hati. 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Marilah kita mewujudkan kesediaan kita untuk membantu orang lain melalui kesediaan kita, memberi semangat dan meneguhkan mereka yang mengalami berbagai macam pergumulan. Melayani dengan tulus melalui persekutuan dan di tengah masyarakat. Saudara terkasih, pasca Pentakosta ini, Tuhan mengingatkan kita satu sama lain, tetap berbuat baik, bermurah hati kepada sesama kita. Mari dengan pertolongan Roh Kudus, kita bermurah hati terhadap sesama kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih karena Roh Kudus-Mu hadir bagi kami, mengingatkan kami untuk bermurah hati kepada orang lain. Sama seperti Tuhan sudah bermurah hati dalam kehidupan kami melalui orang-orang yang Tuhan kirimkan kepada kami. Terkadang kami tidak ingat ya Tuhan, bahkan kami juga tidak menyadari pertolongan Tuhan yang luar biasa itu. Saat ini, setelah mendengarkan firman-Mu ini, ajar kami Tuhan, untuk dengan pertolongan Roh Kudus, memiliki sikap murah hati kepada sesama kami, pekakan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, untuk persekutuan doa kami pada malam hari ini. Tolong kami Tuhan, menjadi pribadi yang murah hati. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.